Kan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya. Itu kenapa? Atau jangan-jangan Gus Nur NU gadungan? Jangan-jangan ya, siapa tahu nanti. Alam bisa, Bang. Jadi gini, Bang, saya dari lahir ya sampai dapat hidayah. Kan saya dulu jahiliyah, karena begitu ya. Saya tuh nggak ngerti NU. Kelihatan kalau pernah jahiliyah. Ya? Saya tuh NU, saya nggak paham NU kultural. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi hanya itu aja, Bang, sekulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para pendengar, subscriber yang dimuliakan oleh Allah, cinta kepada umat, kepada manusia itu penting, karena itu sifat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kepada umat ya, kepada manusia yang benci kepada baginda Rasul, yang setiap harinya mencaci baginda Rasul, baginda Rasul tetap menyuapinya setiap hari. Setiap harinya orang Yahudi itu mencemooh, mencaci baginda Rasul, tapi setiap hari pada saat yang sama baginda Rasul menyuapinya. Ketika orang Yahudi mencaci maki kepada baginda Rasul menahannya. Bahkan Siti Aisyah ditahan, sabar. Orang kafir Quraisy yang setiap harinya melempar Nabi dengan kotoran, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap diam dan sabar. Kemudian ketika orang kafir Quraisy itu sakit, orang yang pertama kali menjenguk adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal non Muslim tidak beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang kok senangnya merendahkan, mencaci maki, pertanyaan saya, dia meniru sifat-sifat siapa? Maka saya sarankan kepada Gus Nur, saya sarankan kepada Rafli Harun ya, sebagai orang yang terpelajar, Rafli Harun jangan merendahkan keterpelajarannya kemudian mengikuti irama dari Gus Nur. Maaf ini saya terang-terangan karena masalah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia kemudian dicaci maki. Karena apa? Karena kondektornya dikatakan pemabuk lah, ya kernetnya seperti itulah, penumpangnya kurang ajar lah. Ini kan organisasi besar kemudian digambarkan penumpang bus, kondektur, kernetnya semuanya itu kurang benar. Nah ini gambaran-gambaran seperti itu secara tidak langsung ya mencemooh. Seakan-akan organisasi NU itu adalah nggak benar, penumpang-penumpangnya, dari pemimpinnya dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah, kalau berbicara NU kenapa kok yang diajak bicara kok Gus Nur? Nah coba bayangkan, jadi Rafli Harun kenapa ketika dia ingin mengorek tentang NU ya, tentang organisasi NU, kenapa yang diajak bicara adalah Gus Nur? Yang jelas dari awal dia kemunculannya, pertama sudah ada di NU, kemudian kayak nggak laku nih. Jadi di NU nggak laku, nggak tenar namanya. Karena apa? Gus-gus di Jawa Timur itu sudah banyak yang lebih alim, yang lebih pergerakannya lebih jauh darinya. Maka kepengen terkenal harus memutar balik pikirannya, pandangannya tentang NU dan tentunya tentang pemerintahan. Biar apa? Biar viral. Biar viral itu biasanya kemana-mana. Ya nggak dulu pernah mencoba berseberangan dengan tokoh Wahabi tentang tahlil dan bid'ah.
kurang mantap ini. Ketika ada NO, ada pemerintah kemudian kepengen viral, dia kemudian memviralkan diri dengan itu, kontra NO. Maka oleh karena itu jangan sampai sekali lagi kita merendahkan satu kaum dibandingkan dengan kaum yang lain, dan itu perintah. Sifat-sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifat yang mulia. Kalau misalkan yang dituduh oleh Gus Nur, para kiai masuk ke istana, memang ada apa? Apa ada kesalahan? Ulama-ulama terdahulu itu tidak lepas dengan istana loh, tidak lepas dengan politik loh. Gimana? Ayo, maksudnya gimana? Abu Bakar As-Siddiq, coba, beliau dalam kepemimpinan, Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Maksudnya apa maksudnya? Bahwa Islam itu ya tidak lepas dengan sistem pemerintahan, tidak lepas dengan istana, maksudnya ya, politik dan lain sebagainya. Jadi maksudnya apa? Apa salahnya? Nah, tapi tergantung ya, tergantung niatnya masuk dalam sistem itu memperbaiki atau tidak. Jadi jangan kabur Anda itu, dalam arti jangan sampai apa yang Anda layangkan itu bertentangan dengan konsep-konsep dalam ajaran Islam itu sendiri. Intinya ya, sekali lagi jangan sampai kita mengejek satu organisasi ya, karena nggak laku dalam organisasi itu kemudian membuat viral. Dengan apa? Dengan kontra dengan organisasi besar itu. Saya kira begitu, gak usah ditanggapi lebih serius lagi ya. Nanti banyak lagi yang akan menanggapi itu ya, dari anak SD banyak menanggapi. Itu tadi ya, jangan merendahkan, jangan melecehkan ya. Jangan menganggap diri paling tinggi daripada yang lain. Itu saja. Semoga ya Gus Nur ya, metode dakwahnya ya, dengan lembut, dengan tidak mengejek, dengan tidak merendahkan organisasi lain, tapi bagaimana metode dakwahnya itu mengajak kepada kebaikan, alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dengan ejekan, bukan dengan hasutan, bukan dengan provokasi. Itu ya, termasuk Rafli Harun itu kalau dakwah ya dakwah dengan mengajak kebaikan ya, mengajak kepada mencegah dari hal yang mungkar dan maksiat. Itu saja. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, subscribe ya.